Selamat malam, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Sebentar mau libur panjang, tapi sungguh sukacita saudara masih beribadah dan datang kepada Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri katakan, ojo turu lu yo, jangan tidur ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita masuk dalam seri pengajaran yang baru ya. Jadi gereja kita, kalau saudara mau lebih tahu lebih dalam, kita adalah kontinuitas. Ada yang namanya sesasionisme. Apa itu sesasionisme? Sesasionisme adalah mereka yang sudah tidak lagi percaya mujizat, yang dimana mujizat berhenti di zaman Rasul. Nah, kita adalah kontinuitas. Artinya kita percaya apa yang terjadi di kisah para rasul, yang terjadi pada rasul-rasul, itu masih terjadi sampai hari ini. Yang saya katakan amin. Jadi saya mau masuk ke dalam seri pengajaran tentang mujizat kesembuhan. Kita percaya, gereja percaya, di tempat ini percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Mujizat itu adalah sesuatu yang adikodrati. Apa itu adikodrati? Adikodrati adalah yang bukan kodrat, artinya di luar rasional, di luar akal. Nanti saya akan saksikan beberapa kesaksian kesembuhan saudara, yang dimana itu harusnya gak bisa sembuh, tapi kok bisa sembuh? Karena kita percaya dalam nama Yesus bisa sembuh. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka ayat pertama kita di 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kalimat terakhir boleh baca dengan saya. 3, 2, 1. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang percaya katakan amin. Saudara, suatu kali ada pendeta muda gitu ya. Ya mungkin lebih muda dari saya. Dia dikasih kesempatan khotbah berapi-api saudara. Wah pokoknya saudara gitu ya. Terus dia mau khotbah tentang ini saudara. Tapi karena ya gak persiapan matang, semangatnya ada, salah jelaskan ke jemaat. Jadi dia jelaskan gini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Percaya kalau bulir-bulir Yesus menyembuhkan. Lah kok bulir? Pendetanya di bawah salah. Bilur. Nah dia malu, masa dia revisi? Dia tambahkan saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau bulir-bulir saja menyembuhkan, apalagi bilur-bilur Yesus pasti lebih menyembuhkan ya. Yang percaya katakan amin. Nah saya mulai dengan beberapa kesaksian ya saudara. Ya, yang pertama saudara. Kalau kita baca di Alkitab itu ada orang bisu karena roh jahat. Pernah saudara dengar itu kisah itu? Saya pernah berjumpa dengan seseorang tahun lalu. Namanya Rian, boleh ditampilkan. Nah, Rian ini namanya Rian Okta, waktu itu usia 23, berarti sekarang kurang lebih 24. Ya. Dia dari Kalimantan Tengah saudara. Dia kena gangguan roh jahat, kepala dan ulu hati sakit seperti dicocok, penglihatan kosong, pikiran kacau, lamanya sakit 2020. Jadi 4 tahun lamanya dia sulit berbicara dan gak kayak orang normal. Padahal sebelumnya normal, karena roh jahat. Dan dari Kalimantan Tengah khusus ke Malang untuk berjumpa dengan saya. Nah lanjut, ini fotonya. Ini Februari 2024 ya. Dia datang Rabu, jadi lusanya. Ya, saudara lihat yang paling kiri, ya kalau dari jemaat berarti yang kiri ya, yang kiri. Dari fotonya udah bisa kelihatan saudara, karakternya gimana. Tidak bisa diajak omong. Tapi kita percaya nama Yesus bisa menyembuhkan, yang percaya katakan amin. Nama Yesus bisa mengusir kuasa gelap, yang percaya katakan amin. Kita doa 6 jam saudara, dari jam 12 siang sampai jam 6 malam. Kenapa? Karena katanya kalau jam 6 manifestasi. Katanya bisa cakar-cakar tembok, pukul-pukul tembok, terus bisa cekek orang tuanya. Saudara saya kasih tahu, kalau itu beda mental dengan roh jahat. Saya tidak akan gampang menyimpulkan apakah itu mental atau itu kuasa gelap, harus dikaji dulu. Kalau itu kuasa gelap, dia pukul tembok, tangannya gak luka. Tapi kalau itu mental, artinya ada masalah mental, dia pukul tembok, bisa patah tulang itu. Nah dia pukul tembok, tangannya tidak pernah luka, tidak pernah sakit, yaitu pekerjaan kuasa gelap. Nah kenapa sampai jam 6 malam? Karena yaitu tadi manifestasi itu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi, kita lihat foto berikutnya. Jam 6 malam sudah bisa keluar jempolnya. Full timer yang melihat, sudah saya ajak dia lari, nyanyi, gitar. Dan setelah itu ngapain? Potong rambut sama makan malam. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.
Percaya nama Yesus bisa mengusir kuasa gelap, bisa menyembuhkan. Lanjut. Ini orang tuanya Bapak Kemiadi namanya. Shalom Pastor Yoel, kami sudah di Kalimantan ya minggu depannya. Terima kasih Rian sudah sembuh dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat lagi foto yang terbaru. November kemarin sudah senyum, sudah nonton bola. Desember bisa Natalan, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, selanjutnya saya mau cerita saudara. Saya mau saksi. Mungkin jemaat banyak yang gak tahu tapi supaya saudara tahu. Saya juga bukan manusia super. Saya rentan, saya bisa kena penyakit. Tahun lalu saudara, saya kena yang namanya eksema. Saudara pernah dengar eksema? Eksema itu kalau kata medis gak bisa sembuh saudara. Itu luka-luka, ini gak menular ya. Tapi menyiksa tubuh saya. Boleh dilihat fotonya saudara? Mohon maaf ya, ini badan saya seperti ini tahun lalu saudara. Tapi saya percaya ketika sekalipun medis berkata bilang gak bisa sembuh. Saya datang ke dokter saudara. Saya gak anti dokter. Karena dokter adalah kepanjangan tangan Tuhan. Saya rasa sudah dihilangkan, mohon maaf ya Bapak Ibu saudara. Kalau agak ini dihilangkan. Nah, saya datang ke dokter dan saya tanya, dokter ini bukan anak Tuhan loh. Saya tanya, saya cuman, waktu itu namanya manusia, secara daging saya lemah. Saya lemah, saya merasa waduh, saya baca ini gak bisa sembuh. Ini lukanya, jadi badan saya ini luka semua saudara. Saya menderita, 2 minggu itu saya menderita. Istri saya tahu, sakit bukan main. Kalau jalan harus angkat, saya hanya bisa nangis, kan saudara kan gak tahu. Tapi saya ceritakan, supaya saya kasih tahu saya yang mengalami penderitaan. Tapi nama Yesus memberikan kekuatan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Singkat cerita, saya datang ke seorang dokter. Ini bukan dokter, bukan orang percaya loh, bukan anak Tuhan. Saya cuma tanya satu kalimat. Makanya Bapak Ibu Saudara, perkataan itu berpengaruh. Saya tanya begini, dok, saya bisa sembuh gak? Dia jawab apa? Tenang Pak, bisa. Detik itu iman saya menyala. Saya doakan orang sakit sembuh. Lah saya sendiri kok sakit, gimana ini? Tapi saya bilang Tuhan, kalau orang lain mengalami, saya juga mengalami. Dan saudara bisa lihat hari ini bersih semua. Saya sembuh. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini mungkin mengalami apa? Penyakit apa? Saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Orang mau bilang, stadium 4, sudah gak mungkin. Saya mau bilang, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya dan disembuhkannya. Bangkit iman saudara. Mungkin saudara bukan hari ini yang sakit, tapi saudara punya keluarga yang sedang sakit. Saudara juga bisa jadi saluran Tuhan untuk menguatkan dia. Saya saksikan sedikit sebelum lanjut ke saksian berikutnya. Ada seorang ibu nama Ibu Yungwa, kena penyakit namanya GBS, Guillermo-Blair Syndrome, GBS. Yang menyebabkan hanya kepala bisa gerak, tubuh ke bawah lumpuh. Dan ketika saya datang ke rumahnya, ini bukan jemaat loh. Saya mau jemaat, gak jemaat, pokoknya saya dipanggil, saya berangkat, saya doakan. Dan gratis. Karena dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saya datang, saya bilang begini, Ibu, percaya bisa sembuh. Kelihatannya gak bisa. Orang bilang, Pak gak mungkin Pak. Gimana? Temennya bilang gak bisa. Tapi saya berkata, saya punya Yesus yang bisa. Dan saudara tahu berapa bulan kemudian ini saksinya ada Pastor Afat, ada beberapa full timer. Datang ke sini. Tangannya iso keprok-keprok, badan separuhnya bisa goyang. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ada yang bisa instan, ada yang proses, tapi semua waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah saudara, kesaksian berikutnya. Anak saya 2 tahun yang lalu mengalami sakit. Matanya benjol saudara. Ini ketika dia usia 2 tahun. Kami bawa ke dokter. Proses mata benjolnya itu sekitar 2 bulan, dari Juli sampai September. Kasihan sekali anak saya, ini usia 2 tahun matanya benjol, gak ada, jadi kayak mirip bisul saudara. Tapi gak ada matanya. Kalau jerawat kan ada matanya, ini gak ada. Dan ketika kami bawa ke dokter, dokter berkata apa? Mohon maaf Bapak Ibu, anak Bapak Ibu harus dioperasi, dirobek. Saudara, kalau dioperasi banyak pertimbangan, biayanya. Kedua, dirobek pasti ada bekasi. Ketiga, ini mata saudara. Tapi saya teringat dengan istri kami bergandengan tangan. Kami punya tabib segala tabib. Kami punya dokter segala dokter, namanya Yesus. Kita lihat sama-sama videonya. Saya kasih judul, kesembuhan mujizat mata Yoel disembuhkan. Nah ini saudara. Bulan Juli Agustus.
Nah, ini saudara. 2023 ya ini ya. Ini saudara, gede saudara. Loh. Seperti benjolan. Nah, minta didoakan. Karena sering lihat papanya pelayanan. Pak, doakan, saya tumpang tangan. Yesus, Saya beriman. doa buat mata ular yang benjol, sudah kempes. Ini 14 September waktu saya doakan. Sehat. Dalam nama Yesus, mujizat sudah terjadi, orang sudah sehat, matanya sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Rencana 20 September kita mau ke dokter check up. 15 September, 16 hilang saudara, kasih tepuk tangan ini saudara. Siapa yang sembuhkan dia bilang? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara, sebetulnya ya, saudara yang seorang ayah, gak usah nunggu pendeta, saudara tumpang tangan buat anak saudara, kesembuhan terjadi. Karena orang-orang percaya mengalami dan memiliki kuasa yang saya katakan amin. Saya praktekkan karena saya sampai sekarang udah hilang gak ada saudara. Tetap saya katakan jemaat kalau saudara periksa ke dokter wajib untuk tahu apa itu kondisinya. Tapi ketika keluar mustahil, saya cuma ingatkan ada Yesus yang berjalan di atas kemustahilan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, ada lagi kesaksian berikutnya saudara. Saya datang ke Purbalingga, saya diundang oleh sebuah tempat pelayanan dan mereka minta pelayanan mujizat. Dan ada seorang bapak yang stroke saudara. Dia datang pertama jalannya tertatih-tatih saudara. Tapi dia kaget. Selama dia dengar firman, maka dari itu saya nggak tahu siapa saudara yang datang dengan sakit. Mulai percaya dan mulai letakkan pada bagian yang sakit. Kalau saudara keluarganya yang sedang sakit, mulai dari tempat ini, mulai berdoa buat dia. Dan tiba-tiba selesai ibadah dia datang ke saya, Pak kok jalannya masih lancar, mari kita lihat stroke yang disembuhkan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya dengan bersama dengan Bapak Mugiono. Bapak Mugiono sempat kena stroke betul ya Pak? 3 tahun stroke, terus apa yang dialami? Tapi malam hari ini apa yang terjadi? Coba Pak kita jalan bareng ya Pak, coba ya. Dia katakan jalannya mulai lancar, sebelumnya tertatih-tatih, saksinya anak-anak dan istrinya. Biasanya gimana? Gak bisa. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Tuhan. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan terjadi. Sehat terus buat Pak Mugiono dan keluarga. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Dan bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kesaksian terakhir langsung dibantu lompat saja miom. Ada seorang jemaat Tuhan di tempat ini. Dia kena miom, namanya Ibu Ika saudara. Ukurannya sekitar 2 dan 3 cm. Ukuran 5 cm harus dioperasi. Tapi dia percaya ada Yesus sang dokter. Dokter segala dokter. Dia datang ke ibadah mujizat dalam beberapa waktu. Ya, saudara bisa baca. Saya disuruh kontrol lagi selama 3 bulan. Dan kemarin Senin saudara. Lihat, ini kejadian minggu lalu ini ya. Saya kontrol di USG 2-3 cm jadi berapa? 0,2, 0,3. Kasih tahu tangan buat dia. Yesus Tuhan kita. Dan kemarin saya datang, Ibu Ika datang, saya bilang doa, nanti 3 bulan lagi periksa 0. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu fenomena yang ternyata ini membuat saya harus sampaikan ini ke jemaat. Saya hadir sebagai wakil gembala, saya hadir sebagai hamba Tuhan. Ya saya siap melayani saudara. Jadi gini loh, kalau altar call, nanti saya akan adakan altar call. Saya tahu ada saudara yang sakit, jangan gengsi, jangan sungkan, maju-maju. Karena apa? Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya banyak loh lihat jemaat, ada yang datang hari Minggu pakai tongkat. Nanti kalau saya nawarkan diri, mungkin bisa tersinggung, mungkin bisa ini. Tapi saya mau katakan, tidak ada doa yang sia-sia. Sekalipun engkau melihat, loh kok belum ya Pak ya? Loh, saya masih percaya.
Tuhan sedang bekerja. Ada yang bisa instan, ada yang butuh proses. Suatu kali ada seorang yang datang, dia stroke ke tempat ini. Dari luar kota jauh sekali. Saya doakan yang lain ngalami sembuh, dia gak ngalami sembuh. Langsung gak pernah datang lagi loh. Saya mau tanya, kok saudara ke dokter gak sembuh, datang ke dokter lagi gak? Loh itu manusia loh. Loh ini Tuhan yang bekerja. Kenapa gak datang lagi? Tuhan itu melihat konsistensi loh. Tuhan itu melihat bahwa oh iya, dia tetap setia, dia tetap percaya. Jadi jemaat Tuhan, kalau saudara baik di altar call, setelah altar call, kalau saudara mau jangan sungkan sama saya. Eman, ada yang, pastor saya ini udah ada 5 bulan, sungkan saya. Lah 5 bulan itu loh wis kacek. 5 bulan itu beda prosesnya. Betul apa betul? Iya. Maka jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan tunda. Instan, yes. 2 hari, yes. Seminggu, yes. Sebulan, yes. 1 tahun, yes. Sekalipun Tuhan Yesus tidak menyembuhkan. Sekalipun berair dipanggil ke Tuhan. Saya mau katakan kematian di dalam Yesus gak pernah sia-sia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Di sorga gak ada sakit. Karena yang menyembuhkan bukan saya. Yang menyembuhkan Yesus. Saya ini perantara aja. Saya ini hambanya aja yang memberitahu kepada jemaat bahwa dia sanggup untuk menyembuhkan saudara dan saya. Bukan hanya fisik. Tapi juga yang lain. Menyembuhkan pernikahan saudara. Menyembuhkan hubungan keluarga saudara. Menyembuhkan finansial saudara. Saya pasti percaya hari ini tidak ada yang mustahil. Itu bonus saudara. Tujuannya bukan saudara sembuh itu, tujuan itu bonus. Tujuannya supaya saudara ikut Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus. Karena saudara ngalami sembuh, bisa sakit lagi. Gak ada manusia yang kebal. Tapi sekali Yesus selamanya Yesus, surga jadi jaminan yang kekal. Saya lagi kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita buka 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Yesus, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta perhatikan sesuai kehendaknya. Jadi dalam pelayanan saya yang mengalami kesembuhan, ya sesuai kehendaknya. Tapi saya masih percaya, jemaat yang dikasih Tuhan, Yesus Tuhan kita, hatinya itu penuh belas kasihan. Dia tidak bisa ngelihat kalau ada umatnya yang sakit. Ada umatnya yang menderita. Dia adalah Tuhan yang peduli, yang saya katakan amin. Dia adalah Tuhan yang setia. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, problemnya apa? Saya jelaskan problem baru solusi ya. Sumber penyakit saya catat, ada 3. Yang pertama, ada memang karena roh jahat, itu betul. Saya mengalami beberapa kesempatan, ada yang saya pernah waktu itu dia bungkuk. Ketika didoakan manifest bisa berdiri tegak. Di Alkitab pernah ada kisah itu. Jadi polanya setan itu ya mubeng-mubeng. Firman Tuhan berkata di pengkhotbah, gak ada yang baru di bawah langit, di bawah kolong langit, di bawah matahari ini. Roh jahat bisa. Nah, tapi enggak semua. Jadi jangan gampang, ini sakit karena roh jahat, enggak selalu. Kalau itu roh jahat tandanya apa? Pasti ada manifestasi di situ. Enggak tahan, karena roh jahat enggak bisa sama hadirat Tuhan. Yang kedua, karena dosa. Bisa. Suka dosa, ngutuki orang, jahat sama orang. Negatif thinking terus, ngerancang kejahatan. Anda apa yang Anda tabur, Anda yang tuai. Nah yang ketiga ini yang ternyata sering terjadi di jemaat Tuhan. Gaya hidup. Saya mau bantu jemaat untuk melek. Kalau saudara merokok dan paru-parunya rusak, jangan nyalakan Tuhan. Kalau saudara suka minum alkohol, ginjalnya, hatinya rusak, jangan ngomong Tuhan kenapa saya dikasih sakit. Enggak, Anda yang buat diri saudara sakit. Bisa nangkep poin saya sampai sini, jemaat Tuhan? Jadi akhirnya saudara sadar, Tuhan tuh kasih karunia kita untuk jaga kesehatan. Kalau saudara senang manis-manis dan akhirnya diabetes, lukanya gak kering-kering, jangan bilang Tuhan kenapa saya dikasih sakit. Tuhan gak pernah kasih sakit, tapi dia izinkan ada penyakit. Nah ini yang paling sering ini terjadi. Stroke, ya karena gaya hidup. Om saya meninggal karena stroke. Suka duren, kambing.
Soda manis-manis, jarang olahraga. Ketika saya 2 minggu lalu saya melayat ke almarhum om saya ketemu dengan saudara-saudara saya bilang mohon maaf saudara saya gendut-gendut, saya bilang diet semua. Ini wake up call. Karena senior-senior kita gemuk-gemuk dan sakit. Loh iya. Betul apa betul? Iya. Maka kita punya peran. Saya kasih contoh lagi. Suka melakukan seks bebas. Terus kena penyakit menular seksual. Salahnya Tuhan enggak? Ya salah yang melakukan tuh. Kalau salah melakukan jangan nyalano Tuhan. Ini supaya jemaat dewasa. Bahwa Tuhan kasih kita tanggung jawab untuk jaga kesehatan kita. Masalahnya nunggu sakit dulu baru minta doa. Padahal kalau saudara doa, saudara bisa dihindarkan dari segala penyakit. Yang saya katakan amin. Saya harus balik yang selama ini salah. Contoh, susah dulu baru cari Tuhan. Kalau engkau cari Tuhan dulu, percaya saya, engkau dihindarkan dari susah. Yang saya katakan amin. Masalahnya kan kebalik. Susah dulu baru ibadah rajin. Sakit dulu baru, Tuhan kalau saya sembuh saya pelayanan. Waktu sehat kemana? Waktu sehat kenapa enggak pelayanan, kenapa nunggu sakit? Berarti kita kasih Tuhan sisa dong. Tuhan enggak pernah kasih kita sisa. Dia kasih yang terbaik buat kita. Dia kasih paru-paru yang baik. Dia kasih jantung yang baik. Dia kasih organ-organ dari atas rambut sampai telapak kaki. Semua yang terbaik. Ya tinggal kita yang bisa ngerawat diri kita. Makanya gak henti-hentinya saya katakan kepada jemaat. Kalau engkau hari ini masih merokok berhenti sebelum sakit. Atau engkau menyakiti orang lain. Gak main-main ini saudara. Saya mah pendeta apa ada, saya sampaikan kenapa. Karena saya kalau pelayanan ke rumah sakit ngelihat orang sakit hati itu loh saudara gak tahan saya. Yang dimana penyakitnya ya karena gaya hidup. Ada juga penyakit genetik. Ya kalau penyakit genetik ya itu kan sudah gaya hidup, jaga gaya hidup tapi masih begitu ya itulah pertarungan iman. Yang percaya. Contoh ya dari keluarga, kita bisa patahkan kutuk penyakit. Contoh dari keluarga Bapak Gembala, kami ini banyak yang gemuk-gemuk. Besar-besar. Maka apa yang harus kami lakukan untuk kami patahkan penyakit stroke dan diabetes? Ya harus diet. Itu yang Bapak Gembala dan saya lakukan hari ini. Saya hari ini tidak mau minum manis. Kenapa? Supaya di masa mendatang saya nggak kehilangan 2 kaki saya atau salah satunya. Karena saya mau melayani Tuhan sampai tua sehat. Ya dimulai dari sekarang. Saudara bisa tangkap poin saya. Yang masih sehat ataupun sekarang sedang sakit. Yang masih sehat jaga kesehatan. Yang sekarang sakit, minta perkenanan kehendaknya, terjadi kesembuhan yang saya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Nah sekarang, tadi kita tinggalkan yang penyakit, kita gak mau yang buruk-buruk, kita masuk ke solusi yang supaya iman saudara bangkit. Ada sumber kesembuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus. Dia bisa sembuhkan dengan cara yang ajaib, yang ilahi. Yang kedua, bisa melalui hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhannya yang sakti loh. Tapi hamba Tuhan itu membawa saudara beriman kepada Yesus. Dan ketika klop kehendaknya sesuai, jadi-jadi itu. Dan yang terakhir yang ketiga, Tuhan juga bisa pakai dokter dan tim medis dan obat-obatan. Jadi saya tidak anti dokter. Saya kalau periksa ya ke dokter. Ya, karena mereka ahli. Mereka juga dipakai Tuhan. Baik yang anak Tuhan maupun yang bukan anak Tuhan. Mereka dipakai Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya jelaskan sedikit ada sebuah kisah di Alkitab tentang Bartimeus yang buta. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus yang duduk di pinggir jalan. Saya jelaskan, dia sudah pengemis, buta, pinggir jalan, nelongso ya orang, mimble, sakno ini. Wes buta, ngemis, pinggir jalan. Lanjut, ayat 47. Ketika didengarnya bahwa ada Yesus orang, perhatikan. Orang pada saat itu melihat Yesus itu dengan 2 sudut pandang. Mereka yang gak senang Yesus, ngelihatnya Yesus itu orang Nazaret karena anak tukang kayu, yaitu Yusuf. Tapi mereka yang tahu kalau Yesus adalah Tuhan dan Mesias, mereka akan menjawab apa? Anak Daud. Karena Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Sudut pandang udah beda. Orang bilang Yesus orang Nazaret, nah ini yang menyebabkan kenapa kalau saya lebih senang dipanggil Kristiani. Kalau saya ke tempat umum,
Saya nggak mau ngomong Nasrani, kenapa? Karena Nasrani diambil dari Nazarin, Nazaret. Artinya karena kita pengikut Yesus yang anak tukang kayu, padahal kita ikut Yesus yang Mesias. Maka saya kalau di tempat umum selalu berkata, permisi saya akan doakan dengan Kristiani, bukan Nasrani. Dan pemerintah kita mengasihi umat percaya, kenapa? Dirubah katanya, besok bulan depan kita apa? Memperingati kematian Yesus Kristus. Merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa saya senang Kristiani? Karena ada kata Kristus. Kristos yang diurapi, yang dipilih. Nah orang-orang yang bilang Yesus orang Nazaret, ya orang yang remehkan Yesus. Tapi kita lihat iman dari Bartimeus, boleh lagi ditampilkan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lanjut ayat 48. Banyak orang menegur dia supaya apa? Diam. Namun apakah dia diam? Semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Saudara, kalau engkau berseru kepada Tuhan, terus tetangga sebelah, saudara, ngimpi deh lu. Gak usah direwes, tetaplah berseru. Saya itu sedih kadang-kadang, kalau saya adakan altar call, kenapa gak maju? Malu ya dilihat orang. Loh, saudara kalau sedang sakit, ya malunya dihilangin. Karena saudara yang butuh. Sama seperti Bartimeus, dia butuh sembuh, maka walaupun sebelumnya bilang menengok kalau saya pakai bahasa sehari-hari. Apakah dia meneng? Enggak. Tambah kenceng kalau saya praktekkan ya. Yesus, tolong saya. Apa yang terjadi ayat 49? Lalu Yesus berhenti. Panggilan siapa itu? Dia itu siapa? Bartimeus. Mereka memanggil orang buta itu. Sekali lagi, namanya nggak disebut, berarti mereka ngeremehkan. Oh itu wong buta itu. Saudara, nama itu berharga loh, betul ya? Kalau dia bilang, si itu loh, berarti itu nggak respect. Tapi kalau disebut itu loh, si Bartimeus, berarti respect. Lah ini ditulis, panggil orang buta itu. Dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, Yesus memanggil engkau, ayat 50. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia berdiri dan mendapatkan Yesus. Coba kalau dia meneng, coba kalau dia diam, Yesus akan tetap jalan. Hari ini saudara, berseru kepada Yesus. Ayat 51. Dan Yesus bertanya apa? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, minta apa? Kalau kita baca ini, saya ketawa. Lah ini orang buta, dia minta apa dong harusnya? Melihat kan? Belum tentu itu pemikiran kita. Lah dia njaluk rabi piye? Njaluk batang emas piye? Kita kan nggak tahu. Tapi kenapa Yesus bertanya supaya keluar dari mulutnya? Hari ini Yesus juga bertanya buat saudara dan saya. Saya pakai sehari-hari aja ya, saya kan biasanya pakai bahasa sehari. Kue gelem apa? Minta apa? Njaluk apa? Bartimeus gak basa-basi. Dia bilang apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepada Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga apa? Melihat sembuh. Selesai, pulang. Detik itu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Ini yang sering kali saya harus ingatkan jemaat. Engkau yang sudah mengalami sembuh, engkau yang sudah disembuhkan, jangan lupa ikuti Yesus. Karena itu dari Yesus dan untuk kemuliaan Yesus. Maka saya rindu malam hari ini dia bekerja di tengah-tengah kita dan dia bertanya secara sederhana, minta apa? Apa yang mau ku kerjakan bagimu? Kalau saudara minta sembuh, berkata sembuh. Sekalipun realitanya, berkata enggak bisa, enggak mungkin. Itu kan manusia yang ngomong. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Mari kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat. Dan inilah pegangan saya dalam pelayanan saya, makanya 2 tahun terakhir. Saya melihat kalau firman dilakukan, mujizat demi mujizat itu terjadi. Tanda-tanda ini akan menyertai pendeta. Orang-orang yang, saudara orang percaya kepada Yesus, maka aminkan yang percaya Yesus bisa mengusir setan demi nama Yesus. Mereka akan glosolalia, berbicara dalam bahasa-bahasa lidah, bahasa yang baru. Perhatikan ayat 18.
Ini saya senang sekali. Mereka memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Firman ini digenapi ketika Paulus nggak sengaja megang, kegigit ular. Ada dia kisah para rasul, kalau saudara baca Alkitab, kegigit ular, nggak mati itu Paulus. Berarti betul-betul digenapi. Tapi saudara saya minta tolong, jangan petetang-peteteng. Amin, amin, amin. Ke taman safari saudara. Endi uloi. Cokot saudara. Kini tinggal kenangan, kejet-kejet saudara. Tapi kalau ada rancangan yang jahat, maksudnya ular ini rancangan jahat, engkau tidak akan mendapat celaka. Saya masih percaya sampai detik ini, orang percaya, orang benar, sekalipun ada rancangan jahat, Tuhan pasti bela. Saya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Yesus sang pembela kita. Tapi kalau saudara jahat, gak benar ngalami petaka, ya jangan tanya kenapa terjadi, karena saudara jahat. Tapi kalau saudara benar, sekalipun ada fitnaan, sekalipun ada dakwaan, Dia yang akan bela kita. Yesus sang pembela kita. Kasih tepuk tangan buat Yesus sang pembela kita. Kita lihat lagi ayatnya. Dan ini kalimat yang terakhir sebagai penutup malam hari ini. Orang percaya akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan, saudara percaya? Saudara percaya? Percaya itu gak pakai tapi. Percaya itu yes and amen. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Jadi saya katakan kesembuhan masih terjadi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh undang pemain musik worship leader kembali. Saudara, saya tidak tahu siapa yang sudah datang dengan kelemahan. Mungkin saudara punya kelemahan. Mungkin saudara punya sakit penyakit. Atau keluarga saudara sedang sakit. Mungkin sakit gak bicara jasmani. Saya minta dengan sangat, jangan tinggikan hatimu. Malam hari rendahkan hatimu. Sebentar saya buka altar call. Maju. Sebab tidak ada doa yang sia-sia. Itu yang saya percaya. Daripada engkau menunggu, tahun depan, tahun 2 tahun lagi. Kenapa gak sekarang? Karena Yesus sedang menghampirimu dan Dia berkata, mau apa? Minta apa? Suatu kali saya datang khotbah di satu kota. KKR Mujizat. Di situ ada orang-orang yang pakai tongkat mulai berjalan tanpa tongkat. Ada seorang yang duduk pakai tongkat gak mau maju. Teman-temannya sudah berkata, ayo maju itu loh ada mujizat terjadi. Enggak, saya tak doa dewe bisa. Dalam hati saya, ya silakan doa dewe tapi buktinya engkau berarti butuh ditolong. Jangan sombong. Ketika saya berjumpa dengan dia saya berkata, oh iya tenang. Jangan terintimidasi. Saya enggak doakan kok aman. Tapi kan eman. Yang lain ngalami. Kalau lain ditolong, saya juga ditolong. Saya sudah saksi loh. Saya bukan cuma itu aja. Saya hilang. Wasir saya hilang. Saya dulu punya wasir saudara. Wasir tuh gak bisa hilang. Tapi sudah sekitar 10 tahun ini wasir saya gak ada. Dan saya percaya terus gak akan ada itu. Saya. Saudara, saya tantang saudara. Kalau saudara ini ada puasa 40 hari. Jangan pernah bilang gini. Tapi saya punya emah. Saya ya punya emah. Tapi saya bilang ke Yesus, Tuhan. Engkau kan penyembuh. Saya mau dong bisa puasa. Ini loh saya barusan tadi buka. Saya puasa 21 jam. Dari jam 10 malam sampai jam 7 malam. Barusan saya buka. Saya hilang. Karena ada Yesus. Kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya Dia masih ada. Dia masih sanggup. Dia mampu. Dia Tuhan penyembuh kita. Dia sembuhkan sakit kita. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Nanti saya buka altar. Malam hari ini saya khusus mau berdoa buat yang saudara merasa punya sakit atau saudara sedang sakit. Nggak usah gengsi kalau saudara request, Pak tolong saya jangan dimasukkan kamera, nanti kameramen bantu saya. Ya udah nggak usah di syuting. Bagi saya yang penting saudara ngalami sembuh. Karena ngelihat yang sakit jadi sembuh, nggak bisa dibayar dengan apapun itu. Saya tuh rindu orang itu sehat. Sakit nggak enak. Saya ya pernah ngalami sakit, nggak enak. Saya percaya Dia sembuhkan kita. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku. Katakan Yesus. Kaulah Yesus penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman
dan sembuhkanku. Engkau Yesus penyembuhku, Engkau Yesus penyembuhku. Kaulah Yesus penyembuh, Kaulah Yesus penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Yesus penyembuhku, Engkau Yesus penyembuhku. tanpa panjang lebar, cuma yang dikasih Tuhan, saya membuka altar bagi saudara jemaat maupun pelayan. Saudara butuh didoakan, maju wis, ojo gengsi, ojo sungkan, ojo malu. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Timbangan engkau nyesel, lebih baik saudara raih kuasa Tuhan malam hari ini. Silakan maju. Nanti saudara kalau ada doa khusus, mau didoakan apa, bisa bisik ke saya akan doakan saudara. Khusus yang sakit malam hari ini. Baik pelayan Tuhan, kalau engkau butuh kesembuhan, datang kepada Tuhan. Kasih tahu saya secara detail, saudara sakit apa. Dan mulai perkatakan, Yesus aku sudah sembuh. Sekalipun saudara merasa, Pak tapi kan tubuh saya belum sembuh. Sekali lagi, percaya gak pakai tapi. Saudara percaya sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Yesus sudah sembuhkanku. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Yang di depan, kalau saudara datang dengan sakit, meletakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Letakkan dan percaya, aku sembuh. Yesus sembuhkan aku. Aku sembuh. Aku sembuh. Yesus sembuhkan aku. Yes, dia bekerja. Saya tahu di belakang ada saudara yang sakit tapi gak maju. Ayo maju. Kalau gak maju, mulai letakkan tangan saudara pada yang sakit. Malam hari terjadi kesembuhan. Jangan tunda besok. Jangan bilang, orang itu aja yang sembuh. Jangan, saya juga mau sembuh. Saya juga mau sehat. Saya juga mau ditolong Tuhan. Kalau saudara masih merokok, bilang Tuhan, malam hari ini saya mau sembuh dari candu rokok saya. Saya mau lepas dari candu apapun itu. Mungkin ada saudara yang kecanduan pornografi. Mungkin ada saudara yang kecanduan apapun itu. Saudara sembuh, sehat dalam nama Yesus. Oh, rabakara masyetekir ramatakara. Yang di depan doa. Doa, 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 doa. Syekiri ramatakara ya namakara masyanda lamakira masye. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ramatakaya nama syekir ramakara masyanda lamakara. Kina lamatakara maya nama syanda lamakara. Oh, haleluya, 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 haleluya. Bagi jemaat Tuhan yang tidak maju, saya persilakan saudara boleh kembali duduk. Yang di depan tetap berdiri. Sebentar saya akan berdoa buat saudara. Percaya, percaya, percaya dalam nama Yesus engkau sudah sembuh. Bagi yang mungkin sakit kakinya, sakit tangannya, coba mulai digerakkan. Coba mulai digerakkan, mulai percaya kaki saya sembuh Tuhan. Tangan saya sembuh, jantung saya sehat Tuhan. Benjolan saya sudah lenyap dalam nama Yesus. Miom saya sudah dikempeskan Yesus. Dan apapun itu dia sudah sembuhkan saudara saya. Tetap percaya. Oh rabakara masya, yang dibawa bersiap, saya akan doakan saudara. Yang laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut. saksi buat jemaat kuat. Namanya ibu siapa? Bu Ati, cerita barusan apa yang dialami? Udah 1 bulan ini kok ini Sakit. iya kalau pagi itu gak berat banget Iya. gitu. Katakan kok ya kalau Firman kalau pagi nggak boleh. Aduh, sakit kan ini, nggak ya. boleh. Dalam nama Yesus sembuh tiap pagi gitu. Terus malam hari Puji Tuhan, ini tuh dah agak mendingan. mendingan ya, ada agak progres ya. Iya, It's iya. okay, progres itu baik. Coba digerakkan Bu pelan-pelan. Besok pagi bangun tuntas, saya tunggu kesaksiannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sama-sama Ibu. Yang membelah
pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang teduhkan badai. Haleluya. Silakan Ibu bersaksi, dahsyat sekali. Namanya siapa, Bu? Saya Bu Yayu sudah hampir 5 bulan ini Saraf kejepit. kayaknya saraf kejepit, jadi ini sakit sekali kalau Sakit. dibuat gini baru enak. Tapi ini saya angkat kok Enteng. enteng. Kok bisa? Siapa yang nyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus Kasih yang tepuk pasti tangan buat sembuhkan. Tuhan Yesus. Amin. Sehat selalu Bu Yayu. Terus memberkati. Amin. Yang membelah Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut dan teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya dan jemaat Tuhan boleh kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan ini dengan sungguh, dengan percaya, dengan iman yang penuh. Tidak ada yang mustahil bersama Yesus. Selama kita percaya tidak ada yang mustahil. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, dengan lebih sungguh jemaat Tuhan, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidup, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Sebelum saya tutup dalam doa, saya nggak tahu siapa orangnya, tapi engkau datang malam hari ini, engkau sedang mau memulai karir dalam pekerjaanmu, habis ada sesuatu dan engkau harus memulai sebuah karir. Saya mau berkata, bersama Yesus pasti bisa, jangan takut, jangan khawatir, yang mustahil terjadi. Mari kita berdoa. Aminkan setiap perkataan doa yang saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan, di tempat ini, di gereja ini, detik ini, dan sampai saat ini, mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, Amin.